Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kembali teman-teman di kuliah pengetahuan bahan dan korosi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sedikit begitu ya tentang polimer. Mungkin teman-teman akan lebih banyak tahu mengenai bagaimana derajat polimerisasi, kemudian bagaimana kelompok-kelompok polimer secara aplikatif di dunia begitu nanti di mata kuliah teknologi polimer. Di PBK yang akan kita highlight terkait dengan polimer adalah ketiga pokok terkait dengan polimer, yaitu yang pertama adalah karakteristiknya, kemudian yang kedua adalah aplikasi, dan yang terakhir adalah bagaimana proses untuk pembuatan polimer. Pada video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari bagaimana karakteristik, golongan, kemudian aplikasi, serta bagaimana cara membuat daripada logam dan keramik seperti itu. Nah, kira-kira perbedaannya cukup signifikan atau tidak untuk terkait dengan beberapa bab gitu ya terkait dengan polimer, yaitu bagaimana karakteristiknya, bagaimana aplikasinya, dan bagaimana memproses atau membuat suatu polimer. Nah, insya Allah kita akan bahas lebih lanjut di video kali ini. Dan setelah video kali ini, alhamdulillah kita sudah membahas lebih lengkap gitu ya, dan saya harap teman-teman sudah ada gambaran bagaimana perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan melakukan proses pembuatan atau proses manufaktur dari ketiga bahan konstruksi tersebut, yaitu logam, polimer, dan keramik. Jadi mungkin setelah ini kita akan melakukan pengukuran CPMK seperti itu, karena kebetulan terkait dengan logam, kemudian keramik, dan polimer ini ada di tiga CPMK yang berbeda. Jadi mungkin kita akan lakukan evaluasi terkait dengan pemahaman yang sudah teman-teman dapatkan. Oke, lanjut ya, masuk ke materinya. Untuk polimer, teman-teman, kita akan bagi menjadi 3 kelompok utama, dilihat dari kemampuan dia dalam menerima atau menerima gaya begitu ya, menerima gaya yang sudah diberikan kepada bahan polimer tersebut. Jadi akan ada 3 golongan utama, yaitu kita sebut adalah brittle polimer, kemudian yang kedua adalah plastik, dan yang ketiga adalah elastromer. Jadi ketiga dari kelompok golongan dari polimer ini sangat memiliki karakteristik yang sangat berbeda jika semisal dia diberikan suatu gaya tertentu. Jadi apa perbedaannya? Kalau brittle polimer, jika kita tambahkan atau kita beri gaya tertentu terhadap kelompok polimer ini, maka brittle polimer akan cenderung tidak menghasilkan suatu perpindahan panjang atau perubahan panjang yang sangat signifikan. Jadi perubahan dimensinya itu nggak terlalu signifikan perubahannya deh kalau semisal brittle polimer diberikan gaya. Sehingga jika kita lihat grafiknya, dia cenderung tinggi begitu ya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu brittle polimer memang akan mengakibatkan penambahan panjang sedikit, tetapi delta L-nya sangat tipis sekali seperti itu untuk brittle polimer. Kemudian brittle polimer akan sangat bertolak belakang begitu dengan golongan yang ketiga, yaitu elastromer. Jadi kalau elastromer akan mengakibatkan kepada kemampuan dia dalam menerima gaya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita bandingkan pada grafik ini, brittle polimer dapat menyerap begitu ya, dapat menerima gaya hingga 60 megapascal, sedangkan suatu golongan elastromer hanya mampu menerima gaya di 20 megapascal. Dan
perbedaan yang cukup signifikan juga adalah terkait dengan perubahan panjang yang nanti akan dihasilkan atau ditunjukkan oleh suatu elastomer. Jadi kalau elastomer kita tambahkan sedikit saja gaya, dia akan langsung bertambah panjang. Jadi semakin tinggi atau semakin besar gaya yang kita berikan, maka panjang perubahan dimensi, seperti itu perubahan dimensi khususnya adalah perubahan panjang pada elastomer akan sangat tinggi juga begitu teman-teman. Dan yang di tengah-tengah, klasifikasi yang di tengah-tengah ini adalah plastik. Jadi perbedaan yang cukup signifikan adalah di plastik terkait dengan sifat stress and strain-nya atau modulus elastisitasannya adalah kepada ketidakliniaran begitu ya, ketidakliniaran dia terhadap perubahan dimensi, terhadap juga gaya yang diberikan. Jadi kalau plastik semakin kita tinggikan begitu, jadi semakin kita tambahkan gaya, jadi semisal dari 15 gitu ya, 15 megapascal hingga 35 begitu, 35 megapascal, dia akan mengalami perubahan panjang yang tidak terlalu signifikan jika kita bandingkan dengan elastomer, jadi lebih sedikit gitu ya, lebih pendek untuk laju penambahan panjangnya seiring dengan bertambahnya gaya yang diberikan. Itu untuk plastik. Nah, karakteristik plastik berbeda ya. Kalau kita lihat dari grafiknya, kalau brittle polymer kan dia linear ke atas. Jadi semakin tinggi gaya, dia memang nambah tetapi tidak terlalu banyak. Kalau elastomer semakin tinggi gaya, walaupun dia sedikit begitu perubahan gayanya, tidak seperti brittle polymer gitu ya. Kalau elastomer dari 0 sampai 20 saja dia bisa meningkat begitu untuk perubahan panjangnya, perubahan dimensinya. Nah, tetapi kalau plastik dia memiliki karakteristiknya, dia memiliki titik maksimum gaya yang bisa suatu plastik itu terima begitu. Jadi kalau kita garis biru di sini, yang merupakan maksimal gaya yang dapat diterima oleh suatu plastik ini adalah hanya pada 35 megapascal. Jadi 35 megapascal dia akan strain-nya atau besarnya perubahan dimensi ini dia tidak terlalu signifikan, tetapi kalau semisal lama-kelamaan dia akan memanjang sendiri begitu. Jadi pada saat gaya sudah diberikan oleh suatu besar tertentu 35 megapascal, nanti dia akan melakukan proses perubahan panjang yang tidak akan semaksimum dari gaya yang diberikan di 35 megapascal tersebut. Seperti itu. Jadi sama kayak yang kita kemarin membahas di pertemuan kedua terkait dengan plastik, bedanya plastik sama elastik. Kalau elastik kan akan kembali begitu ya, akan kembali wujud ke semula jika semisal kita sudah lepas gayanya. Tetapi kalau plastik, dia pada saat kita berikan gaya, setelah gaya itu dilepas, dia akan tetap pada dimensi tersebut. Begitu. Jadi ada 3 kelompok utama terkait dengan jenis-jenis polimer kalau kita tinjau dari kemampuan dia menerima gaya. Lalu pada kelompok yang selanjutnya adalah jenis-jenis plastik pada saat kita tinjau terhadap kemampuan dia menerima suhu begitu, yaitu kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu termoset dan termoplastik. Ini teman-teman mungkin sering dengar begitu ya. Perbedaan yang cukup signifikan antara termoplastik sama termoset. Kalau termoplastik dia akan berubah begitu, akan terdekomposisi apabila
kita beri gaya yang cukup kita beri suhu yang cukup tinggi. Pada suhu tinggi, polimer termoplastik ini akan mengalami degradasi, tapi kalau untuk termoset, polimernya jika kita ada di lingkungan yang suhu tinggi, kecenderungan dia mempertahankan struktur itu masih cukup besar. Nah, perbedaan signifikan ini terjadi pada proses pembuatan di polimer tersebut. Jadi kalau semisal termoplastik, nanti kan teman-teman kita akan bahas bagaimana proses pembuatan polimer gitu ya. Jadi teman-teman di teknologi polimer pun juga akan mempelajari itu. Jadi untuk membuat polimer itu akan ada 3 reaksi, 3 proses yang sering dipakai, yaitu yang pertama adisi, kondensasi, dan crosslink. Nah, crosslinker ini adalah kita ubah induk dari modifikator itu nanti akan masuk ke rangkaian ikatan kimia utama dari polimer ini, dari monomernya. Sehingga pada saat dia ditambah atau digandakan ikatannya akan merubah juga proses properties dari polimer tersebut. Nah, proses crosslinker ini sangat mempengaruhi sifat ketermoplastikan atau ketermosetan suatu polimer. Jadi kalau semisal crosslinkernya atau agen komponen yang baru gitu yang akan kita tempelkan di ikatan kimia utama monomer ini kecil begitu, cukup sederhana komponennya, maka akan kecenderungan merubah sifat properties polimer atau monomer, menjadikan sifat monomernya ini menjadi lebih termoplastik. Tetapi kalau semisal komponen crosslinkernya ini dari sananya sudah kuat begitu deh. Jadi proses dari sifat fisiknya si crosslinker ini kuat dan kemudian kita gabungkan dengan ikatan kimia yang ada di monomer dari suatu monomer, maka crosslinker ini akan sangat signifikan untuk merubah sifat monomer ini menjadi termoset jika semisal dia sudah berubah menjadi polimer seperti itu. Jadi perubahan yang cukup signifikan ini adalah fungsi dari agen crosslinker yang kita pakai begitu ya untuk membuat suatu polimer ini. Itu lalu dari sisi sifatnya kita bisa lihat bahwa kita sudah mengetahui bahwa polimer yang termoplastik akan sangat mudah berubah wujud, baik itu nanti mengkerut atau mungkin bahkan terbakar begitu ya pada saat jika terjadi disimpan pada lingkungan yang lebih tinggi dari suhu yang ditolerir oleh suatu termoplastik. Tapi kalau semisal termoset dia jauh lebih keras, performa penampakan fisiknya jauh lebih keras begitu, dan tetapi akan berubah kepada jika semisal suhunya tinggi dia lebih keretak begitu ya. Jadi perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan ciri-ciri perubahan suhu yang sangat over untuk termoplastik dan termoset. Kalau semisal termoplastik itu benar-benar berubah wujud, teman-teman. Jadi yang awalnya contohnya termoplastik itu apa sih? Ini apa namanya? Botol air dalam kemasan itu salah satu contoh polimer yang termoplastik. Teman-teman bisa bayangkan kalau semisal teman-teman tambahkan di suatu sistem air mendidih begitu ya, air mendidih 100 derajat, teman-teman masukkan botol air dalam kemasan ini, apa yang terjadi? Dia akan mengalami pengerutan. Itu terjadi karena ikatan polimer yang membentuk kemasan botol air dalam kemasan ini akan shock begitu ya, shock terhadap perubahan suhu yang ada di sekitarnya, sehingga ikatan polimer yang awalnya sangat lemah begitu akan tahu-tahu tiba-tiba menjadi lebih kuat begitu teman-teman, sehingga dia akan berubah wujud secara makro, penampakan makronya bisa jadi dia mengkerut atau mungkin dia akan melembek seperti yang sudah teman-teman lihat. Nah, kalau termoset, contoh termoset yang paling
Ini HDPE, LDPE, kemudian kalau fokus contoh bentuknya adalah ya galon ya, galon air dalam kemasan. Itu salah satu contoh polimer yang termoset. Nah, kalau semisal kita tambahkan suatu galon ini tuh masuk ke dalam suatu sistem air mendidih yang 100 derajat tadi, mungkin dia tidak akan terjadi perubahan bentuk apapun gitu ya. Tetapi kalau pada saat kita tambahkan di sistem yang lebih tinggi, misal dia hanya tahan di 200 derajat begitu, kita masukkan di lingkungan yang bersuhu 200 derajat, maka berbeda nanti proses deformasinya. Kalau termoplastik tadi agak bisa jadi meliuk-liuk begitu bentuknya, tetapi kalau termoset adanya temperatur shock dia akan seperti keramik, jadi dia akan langsung retak begitu teman-teman. Jadi bedanya di situ. Karena yaitu tadi sifat termoplastik ini adalah daktil, sedangkan kalau untuk sifat dari termoplastik adalah daktil, kalau termoset ini adalah hard dan brittle. Kebritelan dari termoset itulah yang menunjukkan jika adanya temperatur shock dia akan retak begitu, bukan lebih ke melonyoh, itu tidak, tetapi lebih ke retak untuk jenis degradasinya. Nah, contoh paling signifikan untuk termoplastik adalah botol air minum dalam kemasan yang 600 ml, 250 ml itu sepertinya PET ya, polyethylene terephthalate, jadi polyetilen, kemudian polipropilen, polikarbonat, dan polistiren. Jadi yang mana memang monomernya merupakan ikatan hidrokarbon yang cukup ringan begitu ya, dengan C yang cukup sedikit. Sedangkan kalau untuk termoset, dia memiliki monomer yang jauh lebih kompleks dibandingkan etilen, propilen, dan karbonat serta stiren begitu. Salah satu contohnya untuk termoset adalah epoksi, kemudian polyester resin, dan phenolic resin. Jadi ada dua jenis polimer jika kita dekati dengan fungsi kemampuan dia menerima suhu tinggi. Ada termoset dan termoplastik. Oke. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana tipe-tipe begitu ya, bagaimana tipe-tipe polimerisasi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk membuat dua tipe polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi atau kita sebut istilahnya di ilmu material adalah chain polymerization atau polimerisasi rantai, dan yang kedua adalah proses kondensasi, jadi polimerisasi kondensasi. Nah, untuk proses adisi ini tadi kita akan bagi menjadi 3 step utama teman-teman, yaitu yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi pada dasarnya hanya menambahkan begitu ya, menambahkan rantai modifikatornya, kita sebut R begitu, pada suatu monomernya. Sehingga kalau inisiasi nanti bentuk monomernya akan menjadi R yang bergabung dengan monomernya seperti itu. Nah, ada yang kedua adalah propagasi. Ini akan menunjukkan dari bedanya inisiasi sama propagasi adalah bahwa untuk inisiasi R ini biasanya tunggal, teman-teman. Jadi dia bukan suatu ikatan monomer tertentu, begitu, bukan suatu ikatan monomer tertentu. Dia biasanya tunggal, begitu dia akan kemudian mengikat satu monomer, kemudian berubah menjadi R, C seperti ini ya bentuknya. Nah, kalau kemudian setelah diinisiasi, langkah kedua adalah propagasi. Kalau propagasi, yang awal proses hasil dari inisiasi ini, dia mengikat kembali monomer yang sama, sehingga akan berubah lebih detail, lebih kompleks begitu ya, yang awalnya ikatan C-nya ada 2 menjadi 4.
Nah, kemudian terminasi, kalau untuk terminasi prosesnya adalah kita menggabungkan dua kelompok monomer yang lebih kompleks. Jadi dua monomer hasil inisiasi begitu ya, hasil propagasi tadi. Jadi dua propagasi kalau semisal kita sudah gabungkan maka akan berubah wujud begitu, berubah wujud ikatannya menjadi digabung. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu dua jenis komponen atau dijadikan satu. Jadi ada setelah dari terminasi ini nanti ada dua kriteria, yaitu dikombinasikan. Jadi ya gabung semuanya dari R CH2 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 ditambah CH2 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 R begitu ya. Dia langsung bergabung jadi satu, itu namanya kombinasi. Sehingga kita menghasilkan kita mendapatkan 2R dan 8 ikatan karbon. Atau setelah proses terminasi akan menghasilkan dua komponen yang berbeda, yaitu yang kita sebut disproporsionasi. Untuk disproporsionasi, R ini akan ada di dua produk gitu ya, di dua produk. Nah, yang membedakan adalah yang di salah satu produknya dia akan menjadi ikatan rangkap lagi begitu teman-teman. Jadi karena kebetulan ikatan C kan harus 4 begitu ya, Dik. Padahal R di sini jika semisal kita tambahkan R di sini dia akan menjadi CH2R CH2C begitu. Tetapi karena di sini menjadi ikatan paling ujung, maka karena hanya ada dua ikatan hidrogen begitu yang mengikat C, maka dia akan menjadi ikatan rangkap 2 begitu. Ini adalah proses dari adisi, yaitu yang pertama inisiasi, propagasi, dan terminasi. Di terminasi ini bisa jadi kita disproporsionasi atau kita kombinasikan untuk ikatan monomernya. Nah, kalau untuk proses kondensasi begitu, bedanya adalah kalau di kondensasi ada reaksi, jadi seakan-akan antara monomer satu dengan monomer yang lain itu terjadi proses ikatan kimia tertentu. Jadi prosesnya ada reaksi kimianya begitu teman-teman. Bedanya kalau di adisi kan kita cuma nempel-nempel aja begitu ya. Dari R ditambah ke C2H4 begitu dia menjadi RC2H4, kemudian seperti ini. Jadi tidak ada ikatan, tidak ada produk baru begitu ya teman-teman, tidak ada produk atau senyawa baru yang dihasilkan. Kalau terminasi memang pada dasarnya dia adalah dari proses ikatan kimia yang sama yang ada di sebelumnya begitu. Nah, kalau di kondensasi prosesnya akan ada bentuk baru akibat proses penggabungan dari dua produk polimer ini, dua bahan baku polimer ini. Jadi contohnya untuk bikin nilon dari hexamethyldiamin dengan asam adipat, dia akan menghasilkan nilon dengan air begitu. Oke, lanjut ya. Untuk proses pembuatan polimer, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa untuk menjadi termoset dan termoplastik ada beberapa yang menjadi proses yang mempengaruhi dari bentuk akhir dari suatu polimer adalah beberapa zat tambahan yang kita sebut dengan polimer adiktif gitu ya. Nah, polimer adiktif ini memang digunakan atau memang sengaja ditambahkan di suatu proses pembuatan polimer dengan tujuan meningkatkan begitu teman-teman, atau kita ingin membuat suatu sifat mekanis, kemudian kemudahan proses atau mungkin kekuatan dari polimer yang kita inginkan begitu. Jadi memang dari awal jika semisal bahan bakunya etilen atau propilen yang memang dari ikatan kimianya pun jauh lebih rendah begitu ya dibandingkan nilon yang mana memang jauh lebih kompleks ikatannya. Nah, untuk membuat
polimer dari etilen ini kita mungkin menambahkan zat-zat tertentu untuk bisa menandingi begitu, untuk bisa menandingi sifat mekanis khususnya dengan polimer yang jauh lebih kompleks seperti high density polyethylene begitu. Nah, apa saja jenis-jenis bahan tambahan yang biasanya ditambahkan pada proses pembuatan polimer? Ada beberapa. Yaitu yang pertama adalah kita sebut filler, teman-teman. Jadi filler itu adalah ya betul zat tambahan ya, filler atau zat penambah. Nah, fungsi untuk filler biasanya untuk menambahkan tensile strength atau abrasive resistant, toughness, dan decrease cost. Jadi biasanya filler yang ditambahkan adalah silika gel, kemudian carbon black, kemudian tepung serat-serat kayu begitu, bisa jadi juga karena silika jadi kadang-kadang juga kita tambahkan kaca SiO4, kemudian kita tambahkan CaO, kita tambahkan TAP atau CaCO3 begitu. Untuk fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan gitu ya, meningkatkan kekuatan dari polimer tersebut. Karena memang dari jenis-jenis filler ini dia merupakan golongan yang jauh lebih besar dari modulus elastisitisannya dibandingkan monomer dari polimer tersebut begitu teman-teman. Jadi carbon black ini termasuk keramik, kemudian hampir kebanyakan yang ditambahkan adalah keramik ya, yang ditambahkan sebagai filler begitu. Selain untuk meningkatkan tensile strength, dia juga meningkatkan daya tahan dia terhadap abrasi, kemudian meningkatkan ketangguhan, dan juga dapat menurunkan biaya prosesnya. Karena memang monomer ini, biaya untuk pembuatan polimer ini sangat dipengaruhi oleh derajat polimerisasi yang kita inginkan terhadap monomer tersebut. Jadi kalau semakin tinggi derajat polimerisasinya, maka otomatis kita membutuhkan cost yang jauh lebih tinggi juga teman-teman untuk proses pembuatannya. Ada yang pertama ya, yaitu filler. Kemudian yang kedua adalah plasticizer. Proses agen pemlastik ini fungsinya adalah untuk menurunkan suhu keplastikannya. Jadi di bawah suhu kamar. Jadi proses ini malah kebalikannya teman-teman. Jadi kalau filler dipakai untuk suatu monomer yang jauh lebih daktil agar dia menjadi lebih brittle. Kalau plasticizer ini malah lebih digunakan oleh polimer yang cenderung brittle menjadi akan jauh lebih daktil. Jadi pada ditambahkan ke monomer-monomer yang keras gitu ya, dalam tanda kutip. Kalau di sini malah lunak menjadi keras, di sini keras menjadi lunak. Nah, plasticizer di sini berfungsi untuk menurunkan suhu polimerisasinya begitu. Jadi kan monomer antara satu monomer dengan monomer yang lain, nanti kita akan bahas di pembahasan setelah ini. Antara monomer satu dengan monomer yang lain akan berikatan itu kok bisa gabung. Sebenarnya kita membutuhkan suatu pemrosesan sampai suhu GTG atau suhu temperatur gelas temperaturnya begitu teman-teman. Nah, biasanya temperatur gelas ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan suhu dari kamar begitu ya, sehingga kita membutuhkan panas yang jauh lebih tinggi. Nah, plasticizer ini berfungsi untuk menurunkan suhunya. Jadi akan malah justru lebih di bawah dari suhu kamar. Begitu. Jadi fungsinya adalah untuk agar lebih lunak gitu ya, kalau semisal untuk sifat mekanisnya. Biasanya plasticizer ini difungsikan untuk ditambahkan di polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida aplikasinya kan di pipa ya.
baik itu pipa pralon atau pipa air pada umumnya. Nah, polyvinyl klorida seperti yang sudah teman-teman tahu, bentuknya kan dia agak lunak pada saat mungkin kita akan tekan begitu. Nah, itu efek dari plasticizer yang ditambahkan kepada PVC. Kemudian zat adiktif yang lain adalah stabilizer, lubrikan, dan coloran sama flame retardants. Fungsinya hampir sama dengan namanya ya. Kalau stabilizer di sini adalah untuk menstabilkan ikatan kimia yang ada di polimer. Biasanya fungsi stabilizer ditambahkan di dalam suatu polimer adalah untuk sebagai antioksidan dan proteksi dari sinar ultraviolet, karena sinar ultraviolet ini akan merusak ikatan polimer jika semisal kita tidak tambahkan stabilizer ini. Kemudian yang keempat adalah lubrikan. Lubrikan di sini adalah fungsinya untuk mempermudah proses pemrosesan dari polimerisasi nanti. Nah, biasanya kita tambahkan adalah sodium stearat atau natrium stearat, begitu. Kemudian yang kelima adalah pewarna, bisa pigmen, bisa serbuk, begitu ya teman-teman, yang kita bisa tambahkan pada polimer. Dan yang keempat adalah pencegah dia terbakar, begitu teman-teman. Biasanya flame retardants ini adalah komponen-komponen yang mengandung klorin, fluorin, dan boron. Jadi untuk bisa melakukan indikasi kalau semisal terjadi terbakar. Jadi klorin, fluorin, dan boron memang zat-zat yang dari sananya memang bisa menyala, begitu ya. Dapat adanya titik apinya, begitu. Nah, flame retardants yang kita tambahkan di dalam polimer berfungsi untuk mencegah terjadinya proses terbakar yang ada keluar apinya, begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan polimer. Sebelum kita masuk ke bagaimana caranya membuat secara manufaktur teknisnya, kita akan membreakdown kembali dari dua sifat polimer tadi, yaitu termoplastik dan termoset. Nah, kalau untuk termoplastik, sifat dari pemrosesan plastiknya nanti akan dapat terjadi bolak-balik, begitu ya, dapat kita panaskan dan kita dinginkan. Jadi kita bisa recycle, intinya teman-teman, kita bisa recycle suatu termoplastik gitu. Jadi memang karena dia gampang terdegradasi pada suhu tinggi, maka otomatis kita dapat ubah, begitu. Kita bisa rubah bentuk dari termoplastik tersebut. Jadi caranya adalah kita panaskan, begitu ya, sampai dia lunak, kemudian kita bentuk sesuai dengan kita inginkan, kemudian kita dinginkan, kita biarkan dia dingin, nanti proses annulingnya akan terjadi secara sendirinya. Nah, sekali lagi, contoh untuk termoplastik adalah polietilen, polipropilen, dan polistiren. Kemudian kelompok yang kedua adalah termoset. Nah, termoset di sini bisa sih sebenarnya di-recyclekan, tetapi dia membutuhkan proses yang jauh lebih tinggi, begitu ya. Yang mana memang kalau untuk termoset seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, pada saat dia dipanaskan, dia cenderung tidak mencair, jadi dia tidak meleleh, tapi dia hanya terjadi proses degradasi tadi, jadi dia hanya retak gitu. Nah, pada saat proses dipanaskan ini, jika kita lihat dari skala mikronya, ternyata monomer yang ada di polimer termoset ini akan membentuk suatu jaringan molekul. Jadi dia akan berubah menjadi
bereaksi begitu ya, bereaksi di dalam inti ikatan polimernya. Nah, sehingga untuk mengetahui ini, jadi karena kita tahu bahwa termoset itu nanti tidak akan bisa di-recycle lebih mudah jika kita bandingkan dengan plastik, maka untuk melakukan proses pembuatan dari termoset ini memang kita harus tambahkan prepolimer. Jadi prepolimer ini suatu bahan yang memang belum kita polimerisasikan. Jadi bahan satu dengan bahan satunya kita masukkan, kita campur, kemudian atau bisa kita campur atau kita bisa lelehkan jadi satu, baru kemudian kita bentuk, kemudian akan terjadi proses kimia sehingga terjadilah polimer yang bentuknya termoset ini. Nanti teman-teman bisa lebih lanjut mempelajari bagaimana proses reaksi dari pembuatan poliuretan atau epoksi. Gitu. Jadi intinya bedanya kalau termoplastik intinya kita bisa panaskan, dia jadi leleh, kemudian kita bisa sama kayak keramik kemarin begitu ya, kita panaskan pada suhu tertentu dia sampai dia lunak. Kalau keramik kan sampai dia cair begitu, dia cair, dia membara, kita bentuk. Tapi kalau polimer termoplastik cukup pada saat dia sudah lunak saja, tidak sampai harus menyala, kita bentuk, kemudian didinginkan, udah deh jadi plastiknya gitu ya, sudah jadi polimernya. Tapi kalau termoset kita nggak bisa seperti itu. Jadi dari awal memang kita sudah harus tentukan apa saja bahan bakunya, kemudian kita molding kita molding jadi satu, kita cairkan, kita gabungkan jadi satu, kita larutkan, begitu baru kita bentuk, kemudian dia jadi proses dia mengeras. Nah, proses sambil mengeras ini nanti terjadi proses reaksi antara polimer tersebut. Gitu. Nah, ini adalah proses pembuatan plastik yang pertama, yaitu kita sebut compression molding. Ini biasanya dipakai untuk termoplastik dan juga termoset pada dasarnya, karena memang proses pembuatannya harus dari molding dulu ya, baik untuk termoplastik dan termoset. Bedanya kalau dari termoplastik kita bisa membuat molding ini dari bentukan yang sudah jadi polimer kalau untuk termoplastik. Tetapi kalau termoset memang kita betul-betul harus molding ini dari bahan baku utamanya dulu. Jadi kalau uretan ya dari bahan baku pembuatan uretan apa saja, kita jadikan satu, kita jadikan molding. Nah, untuk proses compression molding ya sebetulnya kita hanya kompres saja begitu teman-teman. Ini kan ceritanya ingin bikin mangkok polimer yang bentuknya seperti ini, maka moldingnya kita masukkan di dalam cetakannya, nanti kita akan kompres begitu, ini nanti berlubang begitu teman-teman, jadi dia bisa masuk ke dalam ini sehingga sudah membentuk secara maksimal. Akhirnya nanti akan berubah menjadi mangkok begitu. Itu yang pertama, compression molding. Kemudian yang kedua adalah injection molding. Nah, kalau untuk injection molding ini lebih diaplikasikan untuk membuat polimer termoplastik. Jadi Friedhofer, seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa termoplastik bisa dari biji besi utama, biji plastik awalnya, atau kita bisa ambil dari botol-botol, kemudian kita panaskan hingga jadi biji plastik kembali begitu. Nah, untuk injection molding biasanya dari biji plastik awalnya, bisa awal atau dari hasil recycling dari termoplastik, dimasukkan ke hopper begitu teman-teman. Kemudian di sini ada pipa yang kemudian kita akan tambahkan tekanan hidrolik di sini. Nah, karena di sini juga ada panas begitu, di sini ada heater, sehingga akan yang awalnya biji plastik ini berupa buliran, dia akan berubah menjadi cair begitu ya, akan panas secara seketika. Kemudian tekanan dari hidrolik ini pula akan menuju ke sini. Nah, di sini sudah ada cetakan-cetakan yang kita inginkan begitu.
cetakan-cetakan yang kita inginkan. Lalu kemudian pembentukan yang ketiga adalah ekstruksi. Kalau injection molding, jadi moldingnya nanti dia bergerak teman-teman di sini. Jadi pada saat dia sudah diisi moldingnya, dia akan bergerak ke atas atau ke bawah sehingga nanti cetakan-cetakan molding yang selanjutnya bisa terisi dari polimer tersebut. Jadi pada dasarnya sama kayak proses casting gitu ya, casting yang ada di logam. Kalau semisal casting di logam kan kita bentuk cetakannya, kemudian kita diamkan ya, sama halnya dengan plastik. Yang ketiga itu ekstruksi. Nah, ekstruksi di sini untuk membuat termoplastik saja. Pada dasarnya biji plastik ini kita akan masukkan ke dalam hopper, kemudian akan dialirkan kepada skru conveyor. Nah, proses ini akan terjadi secara kontinu, begitu terjadi secara kontinu, yang mana setelah pada panjang tertentu, dia akan biji plastik ini akan melewati heater dengan tahap, jadi heater bertahap begitu, sehingga nanti pada yang awalnya di sini padat, lama-kelamaan cair sampai dia terlalu panas begitu. Nah, kemudian setelah ini dia akan kita tambahkan begitu, kita akan pasang cetakannya. Nah, bedanya untuk injection molding sama ekstruksi, kalau injection molding kan tergantung moldingnya ya, tergantung cetakannya di sini. Jadi dia tidak bisa dirubah-rubah begitu teman-teman. Dia nggak bisa dirubah-rubah untuk bentuknya. Tapi kalau ekstruksi kita bisa rubah nih shaping die-nya atau cetakannya itu kita bisa ubah-ubah. Bisa kita rubah semau kita. Nah, setelah tahu, jadilah nanti beberapa bentuk begitu ya. Yang pertama yang memang sering dipakai pada saat ekstruksi adalah memang pipa gitu ya, pipa polimer, PVC gitu-gitu kita pakainya ekstruksi. Atau juga papan plastik seperti pintu begitu-begitu kita juga seringnya pakai ekstruksi atau bentuk-bentuk yang sudah terdesain begitu ya, struktural parts begitu sudah terstruktur, kita bisa pakai ekstruksi. Dan biasanya struktural part ini kita gunakan injection molding sih biasanya. Lalu yang selanjutnya adalah blown film. Blown film ini difungsikan untuk membuat kantong plastik tetapi masih dalam roll begitu ya, dalam roll yang biasanya. Nah, fungsi di sini adalah karena kan memang plastik sama halnya kayak kaca begitu ya teman-teman. Dia menyala begitu pada saat dia dipanaskan pada suhu gelasnya, maka pada saat dia menyala untuk blown film extrusion ini bentuknya kan kayak selari pada saat biji plastik itu kita panaskan pada suhu TG-nya. Maka pada saat dia selari, kemudian kita tarik begitu, kita tarik ke atas sehingga kita roll kan. Nah, pada saat proses ke atas ini itu akan terjadi pendinginan secara serentak atau secara spontan lah istilahnya, secara spontan sehingga pada saat dia ditarik ke atas ini tuh yang awalnya panas lama-kelamaan dia akan jauh lebih mendingin teman-teman. Jadi lebih dingin, akhirnya setelah di bench roll di paling akhir akan berubah wujud menjadi plastik begitu. Nah, kenapa kok bisa naik ke atas? Karena di sini ini adalah detail dari alat yang ada di sebelah sini. Pada dasarnya nanti kita akan tambahkan bantuan udara. Kita injeksikan udara dari bawah. Jadi pemanasan ya, jadi dari hopper biji plastiknya masuk, kita tambahkan heater, kita skrukan juga, jadikan heater, lama-kelamaan cair. Nah, kalau ekstruksi tadi kan kita langsung tambahkan cetakan di sini jadi begitu ya. Nah, kalau untuk blown film, di sini sudah ada tube yang jauh lebih kecil sehingga kan nanti membentuk kecepatannya jauh lebih tinggi begitu ya. Nanti ada
udara dari bawah, sehingga kecepatan yang tinggi ini di bawah maka akan mengalir ke atas begitu untuk polimernya, sehingga nanti terjadi tidak hanya dari atas ya teman-teman, nanti dia juga ada dari samping, sehingga akan terjadi proses penggelembungan udara. Jadi udaranya akan tergelembung, akan mengangkat molding itu naik sehingga nanti kita akan rollkan. Itu untuk proses blown film extrusion. Oke, nah ini adalah bentuk dari polimer, jadi bentuk akhir dari polimer. Yang pertama nanti kita sebut fiber, jadi kita sebut dengan serat polimer. Nah, serat polimer seperti yang mungkin teman-teman dulu pas mata atau sekarang sedang menjalani mata kuliah pengantar teknik tekstil ya, ini seperti itu. Jadi fiber itu serat-serat polimer, biasanya diameternya kurang dari 100 mm ya, kurang dari 100 mm. Biasanya digunakan untuk industri tekstil, dan karakteristik dari serat ini adalah dia memiliki tensile strength yang cukup tinggi dan dia memiliki derajat kekristalan yang juga cukup tinggi. Untuk serat polimer ini dapat kita bentuk dengan proses ya spinning. Jadi fiber-fiber ini nanti kita spin menjadi benang, kemudian benang ini kemudian kita bisa susun menjadi akhirnya menjadi suatu produk tekstil. Itu yang pertama adalah fiber, kemudian tipe yang kedua adalah coating. Coating di sini intinya polimer yang lapisannya lapisan film atau lapisan tipis, sangat tipis begitu teman-teman, yang biasanya difungsikan untuk melapisi suatu permukaan tertentu. Gitu. Jadi contohnya adalah cat. Jadi polimer cat itu termasuk ada beberapa yang kita tambahkan zat polimernya gitu, cat atau pernis begitu ya teman-teman, itu salah satu contoh untuk polimer coating. Nah, fungsi dari coating adalah sekali lagi cat dan pernis fungsinya buat apa sih? Yang jelas adalah untuk mencegah degradasi atau mencegah korosi. Yang kedua adalah memang untuk dekorasi. Jadi untuk meningkatkan bentuk atau mempercantik bentuk dari benda itu, kemudian dapat sebagai pencegah aliran listrik begitu ya teman-teman. Jadi dia tahan aliran listrik. Karena sifatnya yang korosi ya, isolator untuk polimer. Kemudian yang ketiga, tipe akhir dari polimer adalah kita sebut dengan adhesif atau perekat. Yang fungsi untuk adhesif adalah untuk menempelkan antara dua material tertentu gitu. Dan yang keempat adalah film. Films itu ya seperti kantong plastik itu kan films ya. Ini berfungsi diproduksi dari yang tadi blown film extrusion. Selanjutnya ada juga bentuk polimer, ternyata masih ada lagi, yaitu foam. Jadi gelembung-gelembung gas yang secara tidak sengaja masuk ke dalam plastik gitu. Styrofoam itu bentuknya kan foam ya teman-teman, bukan yang bening seperti itu juga salah satu jenis dari polimer. Seperti itu untuk proses pembuatannya cukup sederhana sih, dia hanya bentuknya injection molding. Jadi injection molding ini khususnya memang untuk bukan injection, compression molding ini berfungsi untuk termoset, pembuatan termoset atau sedikit dari termoplastik. Kalau termoplastik kita bisa pakai injection molding atau ekstruksi atau blown film ekstruksi. Ini sedikit pengetahuan teman-teman, memperkenalkan teman-teman terkait dengan advanced polymer. Untuk advanced polymer ini digunakan, salah satu contohnya adalah UHM WPE. UHM WPE itu adalah ultra high
molecular weight polyethylene. Jadi polyethylene kan yang kita tahu di pasaran kan cuma ada 3 jenis ya. PE biasa, polyethylene 4 berarti. Kemudian PET, polyethylene terephthalate, kemudian LDPE dan HDPE, low density polyethylene dan high density polyethylene. Nah, UHMWPE ini adalah polyethylene yang sudah kita polimerisasi lebih lanjut sehingga akan menambah begitu ya massa dari molekulnya atau berat molekulnya. Jadi sangat-sangat tinggi begitu teman-teman. Berapa BM dari UHMWPE yaitu 4 juta gram per mol. Bisa teman-teman bayangkan, jadi 4 juta gram per mol, baik teman-teman membutuhkan 4.000, jadi 4 ton. Jadi 4 ton polyethylene per 1 molnya. Luar biasa ya, sangat berat sekali. Nah, fungsi dari advanced polymer ini, UHMWPE, ini berfungsi untuk aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan kekuatan yang cukup tinggi. Biasanya digunakan untuk karena memang UHMWPE ini memiliki sifat-sifat yang outstanding atau yang sangat luar biasa atau yang sangat memang dielulukan, yaitu yang pertama kekuatannya sangat tinggi dibandingkan teman-temannya yang lain, jadi kekuatan sangat kuat, kemudian sangat tahan terhadap abrasi atau mungkin tahan terhadap korosi begitu ya. Dan yang ketiga, dia memiliki friksi atau gaya gesek yang sangat rendah. Jadi pada saat dia bergesekan antara satu dengan satunya tidak mengalami degradasi, tidak seperti polimer yang lain. Kemudian yang keempat, dia dapat kuat itu dia terus akhirnya memiliki self lubricating surface. Jadi punya permukaan yang bisa mempermudah gerak dari dia sendiri, begitu sebetulnya self lubricating surface. Nah, keempat ini akan dapat kita aplikasikan. Jadi 4 sifat properties yang sangat luar biasa dari UHMWPE ini akan kita pakai di yang pertama adalah implan dari paha, begitu teman-teman. Jadi pada suatu pasien yang memang pahanya memang harus diganti, biasanya implannya kita pakai UHMWPE, begitu. Atau kita juga pakai digunakan untuk cover dari atau bukan alas ya, jadi bungkus dari bola golf dan jas yang tahan peluru begitu ya. Jadi baju tahan peluru, kemudian untuk bola golf atau untuk hip implant atau implant dari kaki. Khususnya adalah untuk dengkul teman-teman. Jadi dia bentuknya bundar-bundar seperti ini gitu. Selain UHMWPE, ada juga thermoplastic elastomer. Ini sebutannya adalah styrene butadiene block copolymer. Ini bentukannya ini salah satu advanced polymer juga. Jadi yang memang sudah hype gitu ya, sudah terkenal di dunia ini adalah UHMWPE. Jadi jika misal ada pasien yang dengkulnya sudah betul-betul karena orang tua biasanya teman-teman yang dengkulnya sudah tidak bisa dipertahankan begitu karena memang pengapuran atau seperti apa, maka biasanya dengkulnya dioperasi. Jadi otot dari sendi dari dengkul ini kita ganti UHMWPE. Itu pemaparan singkat saya terkait dengan polimer. Izinkan saya untuk melakukan ringkasan utama yang harus teman-teman ketahui terkait dengan teknologi polimer, yaitu yang pertama adalah limitasi dari polimer. Jadi sekali lagi memang polimer ini memiliki sifat mekanis, jika kita bandingkan dengan logam dan keramik, dia memiliki sifat mekanis yang memang jauh lebih rendah dibandingkan
teman-temannya yang lain gitu. Jadi limitasinya adalah kepada E atau modulus elastisitanya, kemudian delta Y itu strain-nya, kemudian Kc konstanta kopolimernya, terus suhu aplikasinya biasanya dia sangat kecil, gitu ya, propertisnya sangat kecil, dan limitasi dari polimer yang kedua adalah mudah terdeformasi, begitu, mudah terdeformasi seiring dengan berjalannya waktu atau seiring dengan peningkatannya suhu, begitu. Nah, kemudian untuk dari sisi proses kelompok polimer dilihat dari proses suhunya, yaitu termoplastik dan termoset. Nah, bedanya kalau termoplastik dia jauh lebih kecil gitu ya, modulus elastisitanya, suhu aplikasinya, dan kemudian strain-nya, tapi dia memiliki lebih tinggi Kc-nya. Dan termoplastik ini jauh lebih mudah dibentuk dan lebih bisa di-recycle. Nah, kalau untuk termoset, antara E, delta T, dan T aplikasinya dia jauh lebih besar memang dibandingkan termoplastik, tetapi dia memiliki Kc yang jauh lebih kecil. Kalau elastromer, gitu ya, elastromer atau kita sebutnya karet, dia memiliki reversible strain. Jadi punya reversible strain yang sangat tinggi. Nah, untuk prosesnya ada 1, 2, 3, 4 yang kita bahas tadi. Kompresi molding dan injection molding ini dipakai untuk pembuatan baik itu termoset dan termoplastik. Jadi kompresi sama injeksi molding ini memang digunakan untuk membuat termoset. Jadi ya, paling utama itu bikin termoset, dan termoplastik pun juga bisa. Tetapi untuk ekstruksi dan blown film ekstruksi ini khusus untuk membuat termoplastik saja. Kemudian polimer dapat merubah wujud dari padat ke cair, jadi dapat leleh, dan dapat terjadi proses glass transition ini ada suhunya gitu ya. Pada suhu tertentu polimer dapat leleh dan dapat bertransisi menjadi kaca. Kemudian aplikasi dari polimer ada elastomer, ada coating, ada film, ada advanced polymeric material tadi UHMWPE, kemudian ada fiber, serat, adhesif untuk perekat, kemudian foam atau bentuk yang memang ada udara di dalamnya seperti styrofoam. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan polimer, bagaimana derajat polimerisasinya, kemudian bagaimana menghitung BM suatu polimer, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di mata kuliah teknologi polimer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.